Masih di Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya, saudara, dan masih bersama kami juga Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, David Sumual. Kita lanjutkan, Pak David. Kalau misalnya ini konflik antara Iran dan juga Israel tidak mereda juga, kemudian sampai-sampai amit-amit Selat Hormuz ditutup, Anda bisa proyeksikan berapa harga minyak dunia? Apakah bisa mencapai 100 dolar Amerika Serikat, Pak, per barel? Ya, ini masih sangat dinamis sebenarnya perkembangannya ya. Apakah gencatan senjata ini betul-betul dilakukan oleh kedua belah pihak ini juga masih dalam tanda tanya tentunya ya. Nah, ini kita harus tunggu perkembangannya dalam 1 minggu ke depan paling tidak ya. Nah, kalau Selat Hormuz ditutup tadi saya sudah sampaikan memang bisa lebih dari 100 dolar ya premi risikonya karena Selat Hormuz itu memasok kurang lebih sekitar 20% minyak global ya. Bahkan kalau untuk gas itu lebih tinggi lagi 30%. Walaupun memang negara-negara di sekitaran Selat Hormuz itu sudah punya contingency plan juga. Seperti misalnya Uni Emirat Arab maupun Arab Saudi mereka sudah punya pipa sebenarnya ya menyiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk. Walaupun memang tidak optimal, mungkin hanya bisa dan perlu biaya logistik yang lebih tinggi lagi tentunya untuk menyalurkan misalnya minyak atau gas dari kebanyakan fieldnya Arab Saudi itu ada di timur ya, mereka harus salurkan ke barat dan ini perlu ongkos ya, dan juga tentu akan mengganggu ya lalu lintas di Selat Hormuz sehingga preminya itu sekitar 20 sampai 25 dolar lagi kalau ini sampai ditutup ya. Jadi bisa melebihi dari 100 dolar. Oke, kalau misalnya minyak mentah dunia sampai ke 100 gitu ya, kemudian apa pengaruhnya ke harga jual BBM kita baik subsidi maupun subsidi? Karena kita memang masih menjadi importir minyak dari Arab Saudi, Pak David. Ya, betul. Ya, ini bedanya kita mungkin dengan negara-negara ASEAN lain. Kalau negara-negara ASEAN lain memang kebanyakan net oil importer ya. Termasuk juga Filipina misalnya. Tapi untuk Filipina itu langsung terrefleksi di harga jual retailnya. Sedangkan kita untuk beberapa jenis BBM itu masih disubsidi. Dan ini tentunya tidak serta-merta ya langsung terrefleksi. Nah, ini tergantung dari keputusan pemerintah apakah akan menaikkan harga BBM yang bersubsidi ya untuk solar dan juga minyak. Halo, 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 halo. halo, halo, assalamualaikum. Ya, lanjutkan silakan Pak David. Ya, silakan Pak David, dilanjutkan Pak. Ya, jadi kalau kita lihat ini tidak serta-merta ya, jadi tidak serta-merta akan naik harga minyaknya seperti negara-negara tetangga lain. Jadi impact-nya ini masih terbatas ya. Kalau misalnya harga minyaknya sampai 100, tentu ini akan membebani APBN ya. Jadi akan ada tambahan subsidi BBM dan kompensasi ya. Dan ini mungkin kritikalnya di atas 90 dolar dengan asumsi juga kursnya juga masih bergerak di sekitar 16.500-an, Mas Bre. Oke, nah ketika kemudian APBN kita ditekan oleh misalnya harga minyak dunia naik, kita harus kasih subsidi lebih besar lagi, kemudian rupiah juga kemudian semakin melemah nih Pak David. Apakah ini juga semakin membuat APBN kita ini semakin tertekan gitu Pak dengan kondisi ini? Ya, ini mungkin perlu penyesuaian pada akhirnya. Kita kan sudah mengalami beberapa skenario yang mirip ya dulu ketika harga minyak meningkat ya. Ini konsekuensi negara yang memang sekarang itu kita mengalami net oil importer ya. Kita kan produksinya kecenderungan terus menurun dari sisi produksi itu sekarang hanya antara 500 sampai 650 ribu barel per hari. Sedangkan konsumsi ini trennya naik terus ya, tiap tahun naik ya sekitar 5-10%, itu sekarang posisi di sekitar 1,2 1,3 juta barel. Jadi per hari. Nah, ini yang tentunya jadi PR kita bersama bagaimana mendiversifikasi juga mungkin dari sisi sumber energinya ya. Dan nah ini peran dari pemerintah juga untuk mendorong eksplorasi dan eksploitasi energi yang lain ya. Energi yang lain kan banyak nih, mulai dari energi terbarukan, energi geotermal, lalu juga batu bara dan lain-lain yang sehingga energi mixnya jadi buat Indonesia risikonya bisa kita kurangi ya, kemungkinan-kemungkinan terburuk dari kenaikan harga minyak misalnya.
Oke, bisa cari alternatif sumber lain ya Pak ya. Betul, Kemudian, tapi betul. kalau kita lihat proyeksi rupiah sekarang ini Pak, kemudian apa Anda lihat jangka panjangnya gejolaknya seperti apa? Apalagi misalnya sekarang investor asing lagi ragu-ragu gitu ya untuk ke Indonesia, pasar keuangan kita lagi seperti ini gitu ya di negara-negara berkembang ini. Seperti apa Anda melihatnya? Ya tentunya kalau untuk rupiah ini selain faktor eksternal ya tentu dilihat faktor domestik ya. Kalau dari sisi domestik sebenarnya pertumbuhan kita masih relatif baik ya. Jadi dibandingkan negara-negara emerging market masih tumbuh sekitaran 5% lah, 4,8 sampai 5%. Nah ini kalau dibandingkan dengan yang lain ya masih sangat atraktif sebenarnya perekonomian kita. Tapi memang kita cukup vulnerable kalau ada gejolak-gejolak ya seperti tarif ini kan juga yang menyebabkan rupiah kita tertekan nih salah satunya adalah gejolak akibat perang tarif ya. Hmm. Nah ini yang kita khawatir karena juga peran dari asing di pasar portofolio juga masih relatif lumayan besar gitu ya. Jadi keluar masuknya asing di pasar portofolio itu juga bisa mempengaruhi stabilitas dari rupiah sendiri, Mas Pri. Oke, baik. Tapi kita kembali ke minyak nih Pak. Memang sekarang beruntungnya nih kenaikan harga minyaknya masih di bawah asumsi APBN, di bawah $82 Amerika. Tapi apakah kita harus antisipasi dari sekarang? Dan kira-kira kalau ke depannya memang amit-amit gitu ya Pak, di atas 82 ataupun 100 sampai minyak melesat, kita prioritasnya kemana nih Pak? Kita bengkakkan subsidi dari APBN sampai kayak gitu, apakah nanti kita naikkan BBM harganya ketika misalnya daya beli masyarakat kita lagi menurun gitu Pak? Ya sebenarnya untuk BBM kebijakan dari pemerintah ini kan pelan-pelan mengurangi subsidinya ya karena subsidi ke harga suatu komoditas ini secara ekonomi maupun juga secara sosial justice kurang begitu pas begitu ya karena ini kan dinikmati oleh semua orang ya kalau BBM naik ataupun kalau misalnya harga BBM-nya seperti negara-negara lain tuh memang pengaruhnya ke APBN-nya bisa lebih diminimalisir begitu. Jadi memang kita perlu juga melihat mekanisme-mekanisme lain bagaimana caranya supaya subsidinya lebih terarah tentunya. Tapi kalaupun nanti harga minyaknya naik, ya memang dan kita lihat ini cukup sustain, ya mau nggak mau pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian ya. Kalau kita lihat dari pengalaman, mungkin adjustment-nya bisa ke arah pengeluaran pemerintah dulu mungkin ya. Baru mungkin the last resort-nya baru penyesuaian harga. Seperti itu Mas Bre. Oke, lebih bijaknya pengeluaran yang lain di rem-rem dulu sebelum akhirnya menaikkan harga BBM ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak David Sumual, ekonom BCA sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis.